Oke, di sini gue mau upload lagi ya yang soal penting itu, karena yang kemarin gue hapus disebabkan ada ikan dalam toples di tempat kecil. Ya, ada ikannya kelihatan di toples, cari aja, kita kena peringatan. Gue mau jelasin dulu, gue mau disclaimer bahwa di sini gue nggak mau nunjukin ikannya, dan di sini gue hanya bentar, kita coba dulu. Di sini gue nggak peduli gitu, ini video bagus atau tidak. Terus gue bikin video bukan buat siapa-siapa, ini buat gue upload aja, nggak tahu, gue gabut aja, gue free aja, kosong, ada jam kosong ya. Terus gue yang nonton video gue harap mereka punya nalar yang cukup untuk berimajinasi ya, berandai-andai kan. Oke. Oh, gue ditemenin tuh. Udah diam di sini. Oke, yang penting yang gini. Pertama, yang paling pertama adalah lu misalkan tar. Tuh, ngapain lagi nih? Sana deh. Tuh. Yo. Misalkan, gue ituin. Kita bahas adalah bagaimana caranya jaga rawatan sampai diadu, atau bagaimana ngurus ikan cupang yang kita pesan sudah perawat. Ini yang khusus yang gua aja ya. Untuk yang lain lu tanya sellernya aja lah. Karena beda orang, beda lagi cara rawatnya. Beda orang, beda lagi cara penanganannya. Ini khususnya di gua. Yang nomor satu, ikan baru datang. Nah, ikan baru datang. Set, gitu kan. Ikan baru datang, set, lu buka kan plastiknya. Set. Lu buka plastiknya, lu misalkan pakai ceri. Entah toples apapun, tapi kalau di sini gue pakai ceri ya. Lu isi air putih aja, bening seperti ini full. Lu taruh ikannya di sini. Kita berandai-andai ini ikan deh. Tuh. Lu di sini kan. Bang, bisa kasih makan nggak? Terserah. Tapi biasanya mereka tidak mau makan. Mendingan lu jangan kasih makan dulu, besokannya aja dikasih makan. Atau misalkan nyampainya sih biasanya sore ya, malamnya lu kasih makan, biasanya mereka mau. Tapi kalau langsung dikasih makan nggak, misalkan Senin lah ya, nyampe Senin atau nyampainya Selasa lah. Nyampe Selasa, kita tunggu sampai Rabu ikan ini di air putih pula. Ya, tunggu sampai Rabu loh. Ya. Udah jaga di sini, jaga. Nah, udah. Di air putih pool ini. Ya. Udah ceritanya hari Rabu kasih ketapang aja. Entah yang ekstrak, entah yang daun, ya terserah lu. Kasih ketapang. Baru lu intip. Bang, cara intipnya bagaimana? Cara intipnya adalah terserah lu. Kalau gua pakai ini di bawah. Nih, tunjukin nih. Pegang. Nah, tunjukin. Aduh. Nih, ini di bawah gini nih. Gitu. Jadi di sini ada ikan, di sini ada ikan. Berjajar lah intinya. Jadi dia di bawah gini. Tapi intip ini terserah lu. Gitu loh. Bisa asal jangan atas ya. Terserah lu, bisa nyamping gini nih.
samping, jadi dia ngintip di sini, bisa nyamping gini, karena dulu, jadi dia di sini, terserah lah, lu mau di samping kiri atau mau diginiin nih, pas lu deh, mau diginiin, mau gini terserah, mau gini terserah, mau gini terserah. Kalau gua ambil simpel seperti ini. Gitu. Intipnya berapa menit bang? Intipnya 5 menit. Sudah diintip 5 menit, lu umbar deh. Cara umbar itu di akuarium. Entah mau yang besar, entah mau yang kecil, terserah. Yang penting akuarium lebih besar dari toples jari ini. Gitu. Tidak ada umbar di toples jari, nggak ada cerita. Itu toples jari itu tempat, kalau gua tempat dia ngadu. Makanya dia sehari-hari di toples jari. Oke? Umbarnya berapa menit bang? Umbarnya 10 menitan atau 5 menitan, bebas terserah lu. Pakai untulan bang, gak bang, terserah. Umbar itu bebas, mau lu umbar pakai untulan, mau lu intip juga di umbaran. Kiri kanan misalkan berjejer nih akuarium. Atas diintip bawah terserah. Ini di tengahnya terserah. Kiri terserah, kanan terserah. Oke, udah diintip umbar, misalkan, oh iya gue lupa, misalkan lu ngadunya hari Minggu, ikan nyampe Selasa dong. Intip umbar Rabu, Kamis, atau Jumat. Rabu, Kamis, Jumat. Biasanya sih Rabu, Kamis, Jumat aja. Nanti Jumat malam, misalkan gini, lu ngadunya apa dulu? Ngadunya malam, berarti Jumat malam bisa gitu loh. Atau ngadunya misalkan malam, siang, atau pagi. Kalau misalkan lu ngadunya Minggu pagi, gua saranin untuk istirahat hari Kamis. Kalau ngadunya Minggu pagi, gua saranin hari Kamis sudah istirahat. Kalau misalkan Minggu siang, ya Jumat pun nggak masalah gitu. Ya. Nah, sebelum Jumatnya diceritain, Jumat lah. Kita hitung lu ngadunya, gue Jumat malam bang ngadu. Oke, lu ngadu Jumat malam. Cara gue sambil ngerokok ya, biar mikirnya lancar. Misalkan lu ngadunya Jumat malam. Kalau lu ngadu Jumat malam, Rabu, Kamis itu intip umbar. Jumatnya jangan diintip umbar, saran gue. Lu kasih air 3 jari segini nih. Nih. Segini nih. Lu intip bawah. Berjejer. Jadi ikan tuh gitu. Intip kita sebut intip dikit lah. Intip air dikit gitu loh. Selama berapa menit bang? 5 menit atau 10 menit. Intip gitu. Udah? Lu diemin. Biar isi ikan itu tenang. Baru lu istirahati. Full. Kita masuk ke fase istirahat. Ini namanya istirahat full. Istirahat itu ada 2 macam. Bisa lu pakai gelas aqua 1,5 liter seperti ini. Bisa lu pakai cherry juga. Itu terserah lu. Kalau gua saranin kalau lu daerahnya panas banget, gua saranin pakai cherry. Kalau misalkan daerah lu dingin banget, gue saranin pakai cherry. Tapi kalau misalkan suhu ruangan lu stabil, ya, terus suhu lagi stabil, nggak dingin banget, nggak panas banget, ya udah pakai ini aja. Balik lagi ke lu. Kalau gue sekarang lebih dominan ke cherry. Kalau dulu kan gue dominan kayak ini ya. Gue nggak tahu, gue lebih enak di cherry aja sekarang. Gitu. Masih istirahat. Oke, kita ke istirahat.
Semuanya sama, istirahat tuh di air 3 jari aja atau 4 jari terserah lu. 3 jari gini nih. 3 jari seperti aduh. Nah, 3 jari seperti ini atau 4 jari seperti ini, 3 jarinya atau 3 jari terserah lu. Enaknya lu. Ini pun sama 3 jari atau 4 jari. Tetap semua harus pakai ketapang, istirahat pakai ketapang. Jumat kita kasih makan normal. Sekenyangnya dia aja. Gitu. Tidur di sini aja nih biar kelihatan. Nah, tuh. Sekenyangnya aja terserah. Tapi jangan over. Terserah. Pas Sabtunya lu kasih makan 2 jentik nyamuk aja. Maksimal 3 jentik nyamuk. Gitu. Oh iya, gue lupa. Nah, istirahatin ini syaratnya adalah ikan harus tenang nomor 1. Yang 2, ikan harus gelap. Jadi lu pakai kantong kresek hitam aja lu tutupin cerinya atau ininya lu kantong kresek lu tutupin. Kenapa harus ditutupin? Karena gini, gue takutnya entah ada semut, entah ada serangga masuk ke sini kemakan sama dia karena kan posisi ikan tuh lapar. Bisa bearfoot, berak putih, bisa ikannya gendut terus, gendut terus gitu loh. Atau ikan pun gak gendut terus, ikan bearfoot tuh aduh kacau gitu. Atau susah berak pas lu panasin sebelum adus, susah ikannya untuk pup. Oke, lu tutup, lu diemin aja. Jangan sampai misalkan lu di lemari ada kegebrak dam. Jangan sampai gitu. Pokoknya setenang mungkin, segelap mungkin. Ikan ini lu keluarin itu hanya pas kasih makan aja. Cara kasih makannya gimana bang? Lu keluarin, lu buka, kalau bisa lu senterin, lu kasih. Oh ikannya bangun, lu terangin gini kan, antara 5 menitan, oh makan udah beres. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena gini, gue dapat banyak kasus bahwa misalkan lu ngadunya hari Minggu pagi, Sabtu malam atau Sabtu siang lu kasih makan. Karena gelap ikan itu tidur. Minggunya kan pasti lu keluarin dong, lu panas-panasin, lalu lu terangin dulu. Tuh ikan baru makan, baru bangun, kemakanlah jentiknya. Itu yang gue takutin. Ikan baru makan, mau makan lu, istilahnya itu jaga-jaga biar dia nggak terlalu lapar doang aja. Pas main kepukul perutnya udah goyang parah gitu. Gitu. Ikan nggak kerja. Oke ya. Kita anggap ini Minggu pagi sekarang. Jumat berarti harus sudah dikunci. Kalau bisa, kalau Minggu pagi, Jumat siang, Jumat sore, jangan sampai Jumat malam gitu loh. Istirahatin ya. Nah, ini kan Jumat kan istirahat, ditutupin, di air sedikit, kasih makannya 3 biji aja. Sabtu kasih makan, maksimal Sabtu kasih makannya Sabtu siang, sore bisa gak? Boleh, bebas, asal jangan minggunya aja, udah gitu aja syarat. Sabtunya lu kasih makan tank hari Minggu pagi. Oke? Hari Minggu paginya lu siapin, lu kasih air. Nah, tank kan hari Minggunya lu kasih air putih di gelas pop es. Ini gelas pop es yang murah ya, yang tipis. Makin mahal malah makin jelek karena akan merusak gigi. Lu jajarin gini, lu kasih air biasa, kedok-kedokin
selama 3 menit atau 2 menit aja. Kenapa seperti itu alasannya? Satu, biar dia nggak pupnya nggak masalah. Jadi dia kalau dia pup itu lu bisa ngelihat nanti pupnya hitam atau putih. Kalau putih jangan diaduk, hitam boleh. Karena jelas kalau pupnya hitam ikan tidak bermasalah, tapi tetap tidak ada kepastian bahwa ikan itu akan kerja atau tidak. Kita nggak tahu tanggal apes ya, apes nggak ada di kalender soalnya. Gitu. Oke, selama 3 menit kita panas-panasin, kita pencar jauh gitu, jangan sampai dia ngedok. Kenapa kita pencar sampai jauh seperti ini? Biar kalau misalkan langsung lu masukin ke tempat renannya lagi, kan biasanya kan bisa tempat aqua kecil ya gitu. Ini kita anggap gua bawanya pakai ini ya. Kalau di tempat kecil ya udah tuangin airnya gitu. Pakai ini, pas kita masukin, karena dia masih galak, nanti dia mukulin ini nih, nanti ada suara pruk 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 gitu. Gue masalahnya bukan di gigi, masalah terbesar gue adalah di ringnya ngilu. Nanti bukan ikan itu nggak kerja, ikan itu harusnya kerja, karena ringnya ngilu. Pas dia mukul ada delay, karena dia ngerasa ada yang nggak beres di ringnya. Ikan tuh gitu, apa ya, uniknya di Jepang tuh gitu, diadu mau rusak segimanapun di jalan aja. Tapi kalau dia nggak beresnya sebelum adu, lebih cengeng dia rusak sebelum diadu daripada pas diadu. Gue nggak ngerti deh. Makanya didiemin dulu nih biar tenang, baru lu masukin. Ini kan airnya segini nih, misalkan airnya segini, lu buang setengah airnya, lu kasih air baru, tapi air aqua. Karena rata-rata kalau orang adu pakai aqua. Lu bawa deh. Nah, yang paling krusial di sini, gua akan ini menguji feeling lu. Kenapa dijajarin gini dulu? Selain pup, selain bangunin dia, gua ikan ini apa ya disebutnya ya, lu nilai juga nih, ini ikan bakalan main atau tidak, ini gue pede atau tidak. Lu bawa ikan tuh wajib pede. Kalau lu nggak pede, percuma. Mau ikan lu sebagus apapun, itu ngaruh ke ikan. Makanya lu kalau bawa ikan, lu pastiin dulu di rumah, gua pede sama ikan ini gitu, bawa. Kalau lu nggak pede, jangan bawa, mendingan dan ulang. Gitu aja, simpel. Makanya di ikan ini sebenarnya bukan hanya teknik, bukan hanya teori, bukan hanya praktek, feeling lu harus jalan. Di ikan cupang nih gua lihat tuh di aduan nih 80% cara itu rata-rata ke feeling. Perawat itu kan lihat ikan, lu lihat ikannya tuh, lu kan nggak bisa baca karakter ikan satu-satu ya kalau rawatan lu banyak, tapi lu bisa baca ikan ini nyaman, ikan ini mau, ikan ini enggak, ikan ini enak nih diginiin. Lu akan bisa nilai. Kembali lagi ke jam terbang ya, gitu loh. Gitu aja, lu pede, jauhin, masukin botol renan, buang airnya setengah, kasih air baru, bawa. Aduh, udah gitu aja, beres. Itu penanganan ikan gua nggak tahu ikan orang lain seperti apa, gua nggak paham, karena memang bukan gua yang rawat, bukan gua yang jual. Tapi ini khususnya di ikan gua ya. Udah segitu aja dari gua, sekian dan terima kasih.